Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ketahuilah pula apa yang menjadi pokok dalam hal menerima pemberian ini, yaitu ada dua hal. Satu, hukum agama dan zahirnya hukum. Dalam menerima pemberian bisa berpegang dengan hukum agama dan zahirnya hukum, agar kita terhindar daripada sesuatu yang disebut dengan fasik. Yang kedua, hukum wara, hati-hati, dan apa yang seharusnya memerlukan hati-hati. Jadi dalam menerima pemberian, janganlah terlepas salah satu di antara dua ini dalam menilai. Satu, bagaimana pandangan hukum agama, agar kita jangan tergolong orang yang fasik. Atau dalam menerima pemberian itu kita ambil hukum wara, agar kita menjadi orang yang saleh. Hukum syara agama yaitu kebolehan mengambil apa yang datang kepada engkau dari orang yang zahirnya baik, dan janganlah engkau bertanya apabila yang memberikan kepada kita itu orangnya zahirnya baik, orangnya kelihatannya sembahyang berjamaah, orangnya kelihatannya menuntut ilmu. Nah, memberi kita, boleh kita mengambil dan tidak perlu bertanya dari mana dapatnya, dari mana hasilnya sehingga diberikan kepadaku. Ada perlu bertanya. Hukum agama membolehkan demikian. Jadi dilihat orang yang memberi. Bila orangnya kelihatan baik, ambil, dan tidak perlu bertanya. Itu hukum agama sudah membolehkan. Kecuali jika apa yang diberikan itu barang yang digasap, dirampas, artinya hasil rampasan, atau benar-benar haram. Nah, hanya kita kada boleh menerima. Jadi apabila kita memakai hukum syara, hukum agama tadi, maka kita kada akan jatuh ke dalam golongan orang yang fasik. Hukum wara yaitu engkau tidak menerima apapun dari siapa saja sebelum engkau menyelidiki yang sebenar-benarnya, sampai engkau yakin bahwa barang itu tidak mengandung syubhat sedikit pun. Kalau tidak yakin, maka tolaklah. Nah, ini hukum wara. Siapa karena memberi orangnya, walaupun kelihatan orang itu baik,
baikah? Bila memberi, hendaknya kita menyelidiki dahulu sampai kita yakin bahwa barang yang diberikan kepada kita itu tidak mengandung syubhat sedikit pun. Bila mana kita kada yakin, kita tolak pemberian itu. Nah, ini adalah wara. Aku benar-benar telah meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Imam Ghazali, seorang budak beliau datang membawa susu, datang membawakan susu, lalu beliau meminumnya. Budak itu berkata, biasanya kalau aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu, tentu engkau menanyakannya kepadaku. Biasa pian betakon, di mana boleh ini? Kenapa engkau tidak menanyakan kepadaku mengenai susu ini? Ujar si budak itu pian biasa betakon di mana boleh, hanyar pian minum, pian makan, baru dijelaskan. Kenapa sekarang begitu ulun bawakan susu pian langsung minum, kada betakon-takon? Abu Bakar bertanya, bagaimana ceritanya? Kayak apa kan kisahnya jar Abu Bakar yang dapat susu nang sudah ku minum tadi? Budak itu berkata, aku pernah menjampi orang di zaman jahiliyah. Zaman bahari lagi belum Islam, aku pernah berdudukunan, lalu berhasil. Sekarang orang yang di dukune ini tuh memberi susu karena ada jasa bahari ini. Mendengar itu Abu Bakar memuntahkan susu yang telah beliau minum, kemudian berdoa, ya Allah, inilah kemampuanku, sedangkan susu yang masih tinggal dalam uratku, dalam ututku, maka ku serahkan kepadamu. Nah, kisah ini menunjukkan keharusan menyelidiki apa yang hendak engkau makan jika memang engkau mempunyai renungan dalam hal wara dan haknya. Nah, padahal seandainya Abu Bakar ketika ada betakun sidin minum, hukum agama kada melarang, karena budak sidin itu orang baik. Budak sidin itu orang baik. Seandainya sidin kada betakun, sidin minum, kada jadi masalah, agama kada melarang dan kada menjatuhkan sidin kepada golongan orang-orang fasik. Nah, tetapi kalau hukum wara ini lebih berat. Hukum wara mesti menyelidiki dahulu. Nah, kalau sudah tahu di situ ada syubhatnya, ditolak, dikembalikan. Seandainya engkau bertanya, jadi seolah-olah wara itu berbeda dengan syara dan hukum syara. Seolah-olah belain wara itu dengan hukum agama. Hukum agama membolehkan, tapi wara kada membolehkan. Ketahuilah bahwa syara itu ditetapkan atas dasar membuat mudah dan membuat murah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bil hanifiyyati samhah, artinya aku diutus membawa agama yang dicenderungi dan mudah.
Sedangkan wara ditetapkan atas dasar memperkeras dan hati-hati. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, agama untuk orang yang bertakwa itu lebih sempit ketimbang menghitung 99 dengan jari. Jadi kalau hukum agama itu lebih mudah, lebih luas. Tetapi kalau lebih tinggi lagi naik kepada hukum wara, nah itu lebih sempit dan lebih berat. Kemudian ketahuilah pula bahwa wara itu juga termasuk syara. Wara itu juga termasuk hukum agama. Dan keduanya, wara dan syara, menurut asalnya adalah satu. Tetapi syara mempunyai dua hukum. Satu hukum boleh dan hukum lebih utama lagi, lebih berhati-hati. Yang boleh disebut hukum syara, sedangkan yang lebih utama lagi, lebih berhati-hati, dinamakan hukum wara. Jadi meskipun keduanya berbeda, namun asalnya satu. Pahamilah ini baik-baik, semoga memperoleh petunjuk benar insya Allah. Jadi wara itu sebenarnya bagian dari hukum syara juga. Wara bagian dari hukum agama. Cuma hukum agama itu adalah untuk meluaskan, memudahkan kepada umat. Sedangkan wara ini bagi mereka yang menghendaki tingkatan tinggi, tingkatan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang gugur di hukum wara itu masih selamat, di bawahnya masih ada hukum syara. Misal kita gugur di hukum wara itu masih selamat, kan di bawahnya masih ada hukum syara. Tapi kalau gugur di hukum syara, nah ini jatuh kepada fasik, jatuh kepada yang tidak baik, jatuh kepada yang jahat. Jadi ibarat tangga pertama itu tangga hukum syara, tangga yang kedua tangga hukum wara. Orang yang jatuh dari tangga kedua gugur ke tangga satu masih selamat. Nah kalau orang dari tangga satu gugur ke bawah, nah itu akan membawa kepada celaka. Andai kata engkau berkata, apabila diperbolehkan menyelidiki setiap apa yang datang kepada kita, maka rusak semua apa yang kita ambil, terima di zaman ini, dan sangat sulit menjadi orang yang wara. Namun kita zaman sekarang ini menyelidiki apa yang datang kepada kita, maka apa yang kita ambil itu, apa yang kita terima itu menjadi rusak dan sangat sulit menjadi orang yang wara. Kalau kita menyelidiki pengertian menyelidiki itu artinya menanyakan kepada orang yang memberi dengan pertanyaan yang halus, yang lembut, yang kadang membuat inya sakit hati. Nah itu pengertian menyelidiki. Kada boleh dalam hal menyelidiki itu kita menanyakan kepada orang lain. Kada boleh. Misal
si A hendak memberi kita, lalu kita nih hendak jadi orang wara nih, kita selidiki dulu. Dalam hal menyelidiki itu kita menakuni orang-orang lain. Nah, kayak apa si anu tuh usahanya, di mana si anu tuh dapatnya. Nah, itu kada boleh ke orang lain betakun. Kita menyelidiki itu langsung kepada orangnya dengan penyelidikan yang halus, yang lembut. Jangan sampai membuat inya sakit hati, jangan sampai pula kita ini suuzan, buruk sangka kepadanya. Jadi jangan diartikan menyelidiki itu mancik ke sana kemari, mana-kunakan. Nah, itu kada boleh, justru jadi dosa. Selidikilah orangnya dengan penyelidikan yang bagus, yang lembut, kalau memang kita hendak menerima. Kalau inya kada hendak menerima, ya tolak, kada perlu diselidiki. Nah, jadi ada yang berkata, kalau kita menyelidiki setiap apa yang datang kepada kita, itu rusak semuaan. Karena sekarang ini sulit menjadi orang yang wara. Karena harus mempunyai bekal cukup untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kalau kita menyelidiki itu, ujung-ujungnya bisa ke haram. Selidiki ujung-ujungnya bisa ke haram. Nah, kadang-kala kita bersikap wara itu. Sedangkan kita hidup untuk beribadah, kita hidup untuk menuntut ilmu, itu perlu bekal. Nah, maka ketahuilah bahwa jalan wara itu sangat sulit ditempuh. Dan orang yang hendak menempuhnya disyaratkan harus menempatkan diri dan hatinya untuk menahan kepayahan. Kalau kita hendak mengambil jalan wara ini, kita mesti siap menempuh kesulitan, menempuh kesusahan. Kalau tidak, maka wara tidak akan sempurna baginya. Mungkin kita kada akan menanggung kepayahan, kesulitan, wara kada akan sempurna. Karena itu kebanyakan ahli wara dan orang-orang dahulu pada berangkat menuju gunung Libanon. Artinya apa? Orang-orang dahulu bila hendak wara itu kada mau lagi diam di tengah masyarakat, kada mau lagi diam di kampung, inya hijrah, diam ke gunung-gunung, ke hutan-hutan belantara. Lalu menganggap cukup makan rumput dan buah-buahan yang remeh yang sama sekali tidak mengandung syubhat. Nah, dengan demikian bisa menempuh jalan wara yang sempurna. Sebab kalau kita hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah kota, kita kada akan bisa menjadi orang wara yang sempurna itu. Jadi barang siapa tinggi cita-citanya untuk mencapai kedudukan wara yang luhur, maka ia harus berani menahankan kepayahan dan menempuh jalan para ahli wara agar dapat mencapai kedudukan mereka. Adapun jika ia berkumpul dengan orang banyak dan makan apa yang dipegang tangan orang banyak itu, maka hendaklah ia menganggap makanan tersebut sebagai bangkai. Ia tidak mau memakannya kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian ia tidak makan kecuali apa yang kira-kira bisa digunakan bakal taat kepada Allah, sehingga ia mempunyai uzur untuk memakannya dan tidak membahayakan dirinya.
walaupun menurut asal apa yang dimakan itu ada syubhatnya, karena Allah Ta'ala lebih utama menerima uzur. Nah, artinya orang yang hendak menempuh wara yang sempurna itu boleh diam di tengah kota, boleh diam di tengah masyarakat, boleh makan pemberian mereka, tapi makannya itu hanya sekedar darurat. Kada boleh makannya itu untuk berkenyang-kenyang, kada boleh makan minumnya untuk bernyaman-nyaman. Jadi orang ini hendak menempati jalan wara yang sempurna. Hendaknya pergi ke hutan, makan rumput-rumput dan buah-buahan hutan yang kada ada ampunnya. Itu bisa. Atau kalau hendak hidup di masyarakat juga, hendak makan pemberian mereka juga boleh, tapi makan kalau sudah dalam keadaan darurat, minum sudah dalam keadaan darurat, dan kada boleh bernyaman-nyaman atau berkenyang-kenyang. Nah, sesudah itu dia minta uzur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi misalnya 2 hari sudah kada makan, awak asalamah, nah hanyar makannya kada boleh bernyaman-nyaman, kada boleh berkenyang-kenyang. Itu kalau juga hendak hidup di tengah masyarakat atau di tengah kota. Nah, ini bagi mereka yang hendak menempuh jalan wara yang sempurna. Kada boleh makan nasi baiwak, kada boleh makan nasi bakuah, makan nasi wara aja. Dan kada boleh kanyang, sekadar hanya kawa untuk beribadat. Minum kada boleh minum teh bagula, minum susu, minum kopi, minum banyu bermati, minum banyu putih. Itu pun sekadar untuk darurat, bukan untuk bernyaman-nyaman. Oleh sebab itu Syekh Hasan Basri berkata, pasar telah rusak, maka kalian hendaklah mengambil secukupnya bahan makanan yang berguna. Aku menerima cerita bahwa Wahab ibnul Wardi rahimahullah ta'ala melaparkan diri sehari, 2 hari atau 3 hari, kemudian mengambil roti dan mengucap, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidak kuat melakukan ibadah dan takwa kalau lemah. Jika tidak, artinya kuat tanpa makan, tentu aku tidak akan makan roti ini. Ya Allah, jika roti ini ada kotorannya syubhat atau haram, maka janganlah kiranya Engkau menyiksaku karenanya. Kemudian beliau membasahi rotinya dengan air lalu memakannya. Berapa dulu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lemah awak ada kau lagi sembahyang, hanya makan roti dicacap pohon banyu. Itu pun beruzur kepada Allah, andai kata roti ini ada syubhatnya atau haramnya. 2 cara ini menahankan kepayahan dan menyabarkannya adalah untuk tingkatan tinggi dari ahli wara menurut apa yang kau ketahui. Di wara itu macam-macam tingkatannya. Ada disebut orang wara adilin, wara orang yang adil. Nah, wara orang yang adil ini ia yang memakai hukum agama yang disebutkan tadi. Wara adilin artinya wara orang-orang yang adil. Bila di sini kada jadi pasik inya. Nah, wara adilin ini ia boleh mengambil, menerima dari siapapun selama dia lihat orang itu baik. Dia boleh mengambil dari siapapun selama dia tidak yakin bahwa barang ini haram atau syubhat. Nah, itu wara adilin. Yang lebih tinggi ya wara salihin. Ia kada akan mengambil kecuali sesuatu yang ia yakini halal. Kalau sesuatu itu dia ragukan, dia menolak. Nah, ini sudah sulit.
Jadi wara adilin itu wara yang wajib disifati oleh setiap orang yang beriman. Wara adilin wara yang wajib disifati oleh setiap muslimin. Adapun orang-orang di bawah tingkatan ini, maka mereka berhati-hati dan menyelidiki sesuai dengan pangkatnya, kedudukannya. Mereka juga memperoleh bagian wara sesuai dengan kehati-hatian dan penyelidikan mereka. Sesuai dengan kadar kepayahan mula engkau memperoleh apa yang engkau harapkan. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang membaguskan amal. Dia maha mengetahui apa yang diperbuat para hambanya. Jika ada yang meminta, maksudnya bertanya, jika ada yang bertanya, keterangan tersebut berkaitan dengan barang haram. Sekarang coba terangkan tentang segi halal dan apa batas fudul, kelebihan yang menyebabkan orang ditahan dan dihisap. Berapa ukuran yang dapat diambil hamba sehingga bisa dianggap bertata kerama dan tidak fudul, lagi pula tidak ada penahanan dan hisap. Kalau yang haram itu jelas sudah bahaya. Kita mengambil yang haram jelas sudah disiksa. Nah, kalau mengambil yang halal kan adakah batasan-batasannya di mana kita dibolehkan? Orang berusaha dengan jalan haram itu sudah jelas membawa siksa di hari kiamat. Kalau kita berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, adakah batasannya supaya jangan dicela, supaya jangan ditahan di hari kiamat? Maka ketahuilah bahwa keadaan perkara mubah yang dibolehkan itu secara umum ada 3 macam. 1. Jika hamba mengambil mencari harta mubah dengan maksud membanggakan diri, memperbanyak dan ria, maka mengambil mencari harta semacam ini adalah pekerjaan munkar yang menurut zahirnya dapat menyebabkan penahanan, hisab dan dijelik-jelik, dicela dan dijelik-jelikkan. Pekerjaan tersebut adalah munkar dan jelik yang menurut batin pekerjaannya, yaitu memperbanyak dan membanggakan diri, dapat mengakibatkan masuk neraka. Padahal yang dicari harta halal, yang diambil harta yang halal, tapi karena tujuannya itu untuk menumpuk harta, tujuannya untuk bermegah-megah daripada orang lain, tujuannya agar disanjung-sanjung orang lain, dia menjadi orang yang kaya. Nah, padahal halal, tapi itu adalah satu kemaksiatan, satu kemungkaran, walaupun itu halal. Ini kada hakun disamai orang napakah harus pelarangnya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, apapun yang ada hakun mesti paling hebat daripada orang lain. Bila ada yang sama dibuangnya, yang jadi yang hanyar pulang yang kata kesamaannya. Walaupun berusaha halal, tapi tujuannya untuk membanggakan diri, untuk mengharati pada orang lain. Nah, ini haram. Padahal halal. Maksud yang demikian adalah maksiat dan dosa berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Artinya, ketahuilah bahwa hidup di dunia adalah main-main, permainan dan hiasan. Sampai dengan firman-Nya, wa fil akhirati azabun syadid, artinya kelak di akhirat akan menghadapi siksa yang teramat pedih.
Rasulullah SAW bersabda, man talabad dunya halalan mubahiyan mukafiran mubakhiran muraiya laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mencari dunia yang halal untuk bermegah-megah, berlomba banyak, saling membanggakan, ria, ria, minta lihati orang, minta nilai orang, maka ia bakal bertemu Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Jadi ancaman Allah berhubungan dengan maksud hati hamba. Padahal usahanya usaha yang halal, pedagang beras, pedagang baju, pedagang pakaian, kan halal gitu. Cuma tujuannya itu. Yang kedua, jika hamba mengambil atau mencari harta halal karena kesenangan nafsunya, tidak ada lain. Nya kada bagak, ngkor baju paling larang, aku nyaman makai jadinya. Ngkor pakaian apa yang paling larang, kendaraan apa yang paling larang, karena nyaman. Ada bagaki orang lain hanya untuk benyaman-nyaman, makanan yang nyaman-nyaman, kaguringan yang paling nyaman. Mengambil secara ini juga salah, yang bisa menyebabkan orang itu ditahan dan dihisap. Kada tentu bang orang ini masuk neraka. Yang pertama tadi sudah jelas. Nah ini cuma orang ini akan menghadapi pertanyaan yang banyak di sisi Allah kaina. Berdasarkan firman Allah, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Artinya kemudian kalian pasti dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, hari kiamat, mengenai nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaluha hisab, artinya kehalalan dunia itu bakal dihisab. Jadi nomor dua ini tak baik pada yang pertama tadi. Ini saraba larang, saraba harat, bukan bagak kada aku jadinya, cuma aku nyaman, aku menikmati kekayaanku. Nah ini akan menemui hisab yang berat di akhirat. Bilanya lulus selamat, bila kada lulus celaka. Kalau yang pertama tadi sudah nyata celaka itu, yang mencari kekayaan untuk bagak-agak itu. Yang ketiga, jika hamba mengambil mencari sebagian dari yang halal dalam keadaan uzur yang sekiranya dapat digunakan sebagai bantuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mencukupkan sekian saja, mengambil harta halal semacam ini adalah bagus, baik dan bertata kerama, tidak ada hisab padanya dan tidak pula siksa, malahan akan mendapatkan pahala dan pujian berdasarkan firman Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Artinya orang-orang yang berdoa agar mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Nah, inya mencari harta dalam dunia ini hanya untuk ibadah. Mencari nang halal digunakannya untuk beribadah. Beribadah macam-macam. Ada ibadah bentuknya sosial, ada ibadah untuk menambah kesyukuran kepada Allah. Aku makan nang nyaman, aku makan minum nang nyaman ini, aku menambah kesyukuranku kepada Allah. Minum teh lapas syukur juga. Bila minum teh bagula lain syukurnya. Makan iwak karing syukur, bila makan daging lain syukurnya, terbanyak. Nah itu ibadah ngarannya. Abul Hasan As-Sazili beliau makan yang nyaman-nyaman, pakaian yang baik-baik, minuman yang nyaman-nyaman. Gisin ada bapak itu lain syukur kalau pakaian cumpang-camping, lain syukur kalau makanan kada beiwak, lain syukur kalau minum banyu panas. Nah, jadi makan yang nyaman-nyaman, pakaian yang baik untuk menambah kesyukuran. Nah,
menambah ibadah. Nah, ini dipuji oleh Allah. Atau mendapatkan keuntungan, mencari yang halal untuk dibagikan kepada orang-orang yang kada mampu. Nah, ini dipuji oleh Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, "Man talabat dunya halalan isti'fatan 'anil mas'alah wa ta'attufan 'ala jarihi wa sa'yan 'ala iyalihi jaa'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badar." Artinya, barang siapa mencari dunia yang halal lantaran menjaga diri dari meminta karena balas kasih kepada tetangganya dan berusaha untuk keperluan keluarganya, maka nanti pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah cemerlang bagaikan bulan purnama. Nah, orang mencari harta yang halal, memperbanyak cari harta yang halal, tapi tujuannya adalah ibadah, itu datang hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama yang cemerlang. Hal ini disebabkan orang tersebut mempunyai maksud yang terpuji bagi Allah Ta'ala. Inilah keterangan yang penting, pahamilah. Nah, kemudian umpama ada yang bertanya, apakah yang menjadi syarat mencari perkara mubah? حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.